谢宗主。这侍女是真是假？你要不再走2步试试？ Halo guys, balik lagi bersama Mimin from Zero. Di video kali ini Mimin bakalan kembali melanjutkan alur cerita Donghua berjudul My Sectarian Members Are Spies episode 3 dan 4 ya. Seperti biasa, sebelum masuk ke rekap ceritanya, buat kalian yang menonton video ini tapi belum subscribe, tolong di subscribe dulu ya guys. Dan jangan lupa nyalain lonceng biar nggak ketinggalan update terbaru dari channel From Zero. Playlist untuk Donghua ini juga udah tersedia bagi kalian-kalian yang baru aja bergabung dan belum nonton episode sebelumnya ya. Ya udah deh, nggak usah berlama-lama lagi, langsung saja kita ke rekap ceritanya guys. Di akhir episode yang lalu, Chen Ning berhasil menyelesaikan misi untuk mendapatkan pelayan pribadi bernama Ling Er. Sebagai hadiah karena misi berhasil, Jiangsu memberikan hadiah dengan menaikkan ranah kultivasi Chen Ning sekaligus memberi teknik tangan pencuri surgawi. Episode kali ini pun dimulai dengan ketidakpuasan dari Bang MC kita karena kultivasinya hanya naik sedikit. Sontak hal ini membuat Jiangsu cukup kesal karena menurutnya Chen Ning saat ini sudah menjadi seorang immortal dari yang sebelumnya hanya manusia biasa. Bahkan kekuatan fisik Bang MC sudah naik menjadi 50.000 poin dari yang sebelumnya cuma 0. Selain itu, sistemlah yang mengatur hadiah untuk Chen Ning sementara Jiangsu hanya melakukan pengawasan saja. Sementara itu di halaman depan, Lu Shou sudah membawakan 4 orang pelayan wanita yang dipesan oleh Chen Ning sebelumnya. Begitu mendengar nama dari Chen Ning, 4 pelayan wanita ini langsung menari-nari memberikan kata sambutan kepada ketua sekte Sunlong. Ternyata 4 orang wanita pelayan yang dibawa oleh Lu Shou tidak cocok dengan apa yang diinginkan oleh Bang MC kita. Tapi karena Lu Shou sudah bekerja keras, maka Chen Ning sebagai ketua sekte akan memberikan sebuah hadiah. Chen Ning pun kemudian menggunakan keterampilan tangan pencuri surgawi untuk mengambil tulang bahu dari Lu Shou dan memberikan tulang bahu tersebut sebagai hadiah. Yap, sedari awal memang Chen Ning sudah mengetahui kalau 4 pelayan yang dibawa oleh Lu Shou sudah dijadikan boneka oleh Lin Xiaotian. Sementara itu, penggunaan tangan pencuri surgawi yang dilakukan oleh Chen Ning membuat Ling Er cukup kaget. Diketahui teknik tersebut merupakan teknik rahasia dan hanya bisa digunakan oleh keluarga dari Ling Er saja. Di saat yang sama, Lu Shou tampak meminta maaf dan mempertanyakan apa kesalahan yang sudah dia perbuat hingga ketua sekte memberikan hukuman seperti ini. Dengan santuy Chen Ning meminta Lu Shou untuk kembali kepada tuannya sembari menitipkan sebuah saran agar lebih mempersiapkan permainan dengan lebih matang. Beberapa saat kemudian Lin Xiaotian tampak tidak terima karena teknik yang dia gunakan berhasil diketahui dengan mudah oleh King Chen Ning. Di saat yang sama, Lu Shou meminta maaf kepada Lin Xiaotian karena dia juga tidak mengetahui kalau Chen Ning mempunyai kemampuan yang di luar nurul. Tiba-tiba saja Xiaomei datang ke dalam ruangan dan memberikan sedikit ejekan kepada Lin Xiaotian. Di satu sisi, Lu Shou tampak menghampiri Xiaomei untuk meminta bantuan atas luka yang dia dapatkan dari King Chen Ning. Hanya dengan melihat bekas luka yang didapatkan oleh Lu Shou, Xiaomei sudah menyadari kalau keterampilan yang digunakan oleh Chen Ning merupakan teknik tangan pencuri surgawi. Dia pun langsung menggunakan kemampuannya untuk menyembuhkan luka yang diderita oleh Lu Shou. Tapi penyembuhan luka tersebut hanya digunakan oleh Xiaomei sebagai pengalihan karena dengan sekejap dia mematahkan leher Lu Shou saat itu juga. Xiaomei menganggap kalau Lu Shou merupakan sampah yang tidak perlu dipekerjakan lagi oleh Lin Xiaotian, meskipun terlihat Lin Xiaotian merasa tidak terima pelayannya dibunuh begitu saja. Tiba-tiba saja Xiaomei juga menyadari kalau ada seseorang yang sedang mengawasi mereka dari atas genteng. Yap, benar sekali, orang tersebut merupakan pelayan dari Bang MC kita, yaitu Ling Er.
Ternyata sedari awal Ling Er sudah mengetahui kalau Xiao Mei merupakan praktisi dari klan iblis yang menghilang beberapa tahun yang lalu dan sekarang sedang menyamar menjadi ketua divisi penegak hukum di Sekte Sunlong. 因为魔族圣女失踪数年， 放任你这小崽子出来赌， 你竟敢这样诅咒我爷爷！别！ Baru saja melakukan perbaku hantaman, Xiao Mei sudah menghancurkan pavilion tempat di mana Lin Xiaotian tinggal. Sontak hal ini pun membuat Lin Xiaotian marah-marah serta meminta Xiao Mei dan Ling Er untuk baku hantam di tempat lain. Sementara itu, Ling Er berhasil mendapatkan tusuk rambut dari Xiao Mei pada saat dia hendak melakukan sebuah serangan. Akan tetapi sayangnya tusuk rambut tersebut mengeluarkan racun yang membuat Ling Er tumbang dengan seketika. Apakah kau lupa aksesoris di seluruh tubuh praktisi iblis adalah sebuah senjata? Ucap Xiao Mei memberi peringatan kepada Ling Er. Dia juga bertanya siapakah yang sudah menyuruh Ling Er untuk datang lagi ke Sekte Sunlong. Sambil hendak pingsan, Ling Er berkata kalau dia merupakan pelayan dari ketua Sekte Sunlong, jadi King Chening pasti akan menyelamatkannya dari ancaman Xiao Mei pada saat ini. 是你。 Sontak perkataan dari Ling Er ini membuat Xiao Mei merasa senang karena permainan dengan ketua Sekte Sunlong yang baru akan segera dimulai. 新任务， Sementara itu di tempat lain, Chening kembali mendapatkan sebuah misi untuk mengungkapkan rahasia identitas dari Xiao Mei. Sontak misi yang diberikan ini sedikit mendapatkan protes dari Bang MC yang merasa sistem terlalu memberikan misi yang bukan sesuai keinginannya. Karena masih ada 3 pilihan misi lain, maka Jiangsu langsung menjelaskan 3 pilihan misi lain tersebut kepada Chening. Yang pertama adalah menyelamatkan dunia, yang kedua adalah menyatukan dunia, dan yang ketiga adalah menghasilkan sebuah keturunan. Pada awalnya Chening memilih untuk menghasilkan keturunan, akan tetapi dia tidak jadi memilih misi tersebut karena ternyata harus menghasilkan keturunan dari seorang pria. Waduh, jeruk makan jeruk nih. 能和 和男人 是最难猜了。 Hati manusia paling sulit untuk ditebak, lagi pula aku tidak mengenal siapakah Xiao Mei sebenarnya, ucap Chening kepada Jiangsu. Sementara itu di sebuah makam immortal, ada 2 orang pencuri yang sedang mencari harta di dalam makam tersebut. Tak disangka di sebuah peti mereka menemukan banyak harta sekaligus mayat immortal yang begitu cantik. Setelah melihat dengan jelas wajah dari wanita immortal, tiba-tiba saja salah satu pencuri matanya berubah warna dan masuk ke dalam peti immortal yang tertutup dengan sendirinya. Tiba-tiba saja tutup peti mati langsung terlempar dan menyebabkan salah seorang rekan dari pencuri terkena lemparan tutup peti tersebut. Tak lama kemudian pencuri dari dalam peti keluar dan seperti sudah dirasuki oleh sebuah sistem. Dia pun kemudian berjalan keluar dari dalam gua dan seperti sedang mencari sesuatu. Sementara itu, di depan aula penegak hukum, Xiao Mei terlihat sedang berlatih bersama dengan beberapa orang anak buahnya. Dia juga menyadari semenjak meninggalkan alam iblis, kultivasinya mengalami hambatan dan tidak melakukan penerobosan sama sekali. Di saat yang sama ada seorang anak buah Xiao Mei memberikan informasi kalau Chening sedang menuju ke tempat ini. Sontak hal ini pun membuat Xiao Mei cukup kaget karena belum 2 jam setelah penangkapan Ling Er, ternyata Chening sudah mengetahui hal tersebut. Dia pun mulai menerka-nerka kalau ada seorang informan dari aula penegak hukum yang dia pimpin. Anak buah dari Xiao Mei pun kemudian berlutut sembari menegaskan kalau dia dan yang lain bukanlah seorang pengkhianat. Bahkan dia juga bersedia menyayat tangannya dan melakukan sumpah setia kepada Xiao Mei. Pada akhirnya Xiao Mei bisa mempercayai kalau semua anak buahnya masih setia kepadanya. Sementara itu Chening sudah hampir sampai di aula penegak hukum, namun misi dari sistem belum juga muncul. Penyambutan juga langsung diberikan oleh anak buah Xiao Mei kepada Chening. Penyambutan ini terbilang bukan penyambutan biasa karena merupakan sebuah tekanan bagi siapapun yang tiba-tiba masuk ke aula penegak hukum.
Terlihat Xiao Mei sedikit kagum karena dengan ranah yang dimiliki oleh Chening pada saat ini, dia masih bisa berjalan dengan penuh rasa percaya diri melewati sambutan yang diberikan oleh aula penegak hukum. Bahkan ketua sekte sebelumnya juga sedikit merasa tertekan ketika melewati penyambutan yang sama. Ketika sudah masuk ke dalam ruangan, Chening masih merasa heran kenapa misi dari sistem belum juga muncul. Di saat yang sama Xiao Mei bertanya ada tujuan apa Chening datang ke aula penegak hukum saat ini. Dengan santuinya Chening meminta Xiao Mei untuk menebak tujuannya datang ke aula penegak hukum. Sontak jawaban ini membuat Xiao Mei sedikit bergetar. Dia tidak menyangka bisa sedikit takut ketika berhadapan dengan seorang ketua sekte yang sebelumnya tidak mempunyai kultivasi sama sekali. Xiao Mei pun kemudian membawa Ling Er ke hadapan Chening sembari menjelaskan kalau dia sudah menangkap gadis ini yang mengaku sebagai pelayan pribadi dari ketua sekte Sunlong. Alih-alih mendengarkan ucapan dari Xiao Mei, Chening tampak terus berjalan sembari menunggu misi yang diberikan oleh sistem. Hingga ketika sudah berada sangat dekat dengan Xiao Mei, pada akhirnya sistem memberikan sebuah misi yaitu mengungkap pembuatan minuman keras yang dilakukan oleh Xiao Mei. 这侍女是真是假？你要不再做2步试试？ Tanpa ragu Bang MC juga langsung menggunakan tangan pencuri surgawi untuk melepaskan ikatan yang ada di tubuh Ling Er. Sontak hal ini membuat Ling Er sangat terpesona karena Chening datang sendirian ke aula penegak hukum hanya untuk menyelamatkannya. Sementara itu, Xiao Mei pada akhirnya bisa memastikan kalau kemampuan yang digunakan oleh Chening merupakan tangan pencuri surgawi. Lain kali jika mereka melakukan perbaku hantaman, maka Xiao Mei bisa mengantisipasi serangan teknik tersebut. Sebelum Chening pergi, dia berkata akan mendatangi Xiao Mei lagi 3 hari ke depan dan meminta Xiao Mei untuk menyambutnya sendirian tanpa pengawal 1 orang pun. 那我必须先发制人才行。走吧，我再单独找你。 Sontak hal ini membuat Xiao Mei cukup kaget. Di saat yang sama anak buahnya juga langsung meminta maaf karena mereka sudah gagal dalam memberikan perlindungan. Akan tetapi Xiao Mei lebih memilih untuk meminta anak buahnya berhati-hati ketika sedang melakukan pengawasan kepada Chening. Dia juga meminta agar data-data dari Chening dikumpulkan sebelum pertemuannya dengan Chening 3 hari lagi. 要加倍提防。 Sementara itu di tempat lain, ada seorang pendekar pedang bernama Li Buhei sedang berlatih sebagai persiapan melakukan pertarungan 100 tahun dengan ketua sekte Sunlong. Ada juga seorang kakek bernama Xuan Lao yang akan menemani Li Buhei ketika melakukan pertarungan nanti. Xuan Lao juga berharap Li Buhei bisa melakukan penerobosan ketika bertarung melawan ketua sekte Sunlong, sama seperti yang pernah dia lakukan 100 tahun yang lalu. Sementara itu di saat yang sama, King Chening masih berusaha meracik sebuah alkohol dengan kemampuan yang dia miliki dari kehidupan sebelumnya. Dengan alat seadanya di dunia ini, Bang MC berhasil membuat minuman beralkohol yang begitu harum. Akan tetapi karena alkohol di dalamnya masih terlalu kuat, jadi saat ini minuman yang dihasilkan belum bisa diminum. 半成品。 Sementara itu, ada seorang pelayan melaporkan kepada Lin Xiaotian kalau Chening pada saat ini sedang bereksperimen dengan bahan-bahan kimia. Tentu saja hal ini membuat Lin Xiaotian cukup kaget karena ternyata ketua sekte Sunlong semakin sulit untuk diprediksi. Seketika saat itu juga Lin Xiaotian melihat Li Buhei dan Xuan Lao melintas di atas langit sekte Sunlong. Dia langsung menyadari kalau mereka berdua datang pasti dengan tujuan untuk melakukan pertarungan 100 tahun. Akan tetapi tentu saja Li Buhei dan Xuan Lao tidak mengetahui kalau ketua sekte sebelumnya sudah meninggal. 琢磨了呀，原来是100年一战，一点规矩不懂。 Beberapa saat kemudian, Li Buhei dan Xuan Lao sudah sampai di halaman belakang Gunung Sekte Sunlong, tempat di mana King Chening sedang melakukan eksperimen. Xuan Lao sendiri berniat memberikan kejutan kepada ketua Sekte Sunlong karena mereka sudah lama sekali tidak bertemu.
Ketika King Chening sudah berhasil menciptakan alkohol dengan jenis lain, tiba-tiba saja dia dikejutkan dengan penyerangan yang dilakukan oleh Li Buhei. Seketika Li Buhei juga membelokkan arah pedangnya karena menyadari kalau orang yang dia serang adalah King Chening. Kedatangan Li Buhei dan Xuan Lao ini juga membuat sistem langsung mengeluarkan misi darurat untuk diselesaikan oleh Bang MC kita. Sayangnya kemunculan dari misi darurat tersebut juga sekaligus menutup episode kali ini ya guys. Ya udah deh, sampai di sini dulu aja video kali ini. Mohon maaf jika masih banyak kekurangan dan kesalahan dalam penyampaian kata-kata ya. Terima kasih untuk kalian yang udah pada nonton dan jangan lupa subscribe serta nyalain loncengnya ya guys. Mimin selaku penulis narasi, tukang voice over dan tukang edit video pamit undur diri. Salam hangat, see you in the next video. Bye bye guys, see you next week.